Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nurdiansyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem persamaan linear dua variabel. Pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat satu, dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik maka akan berbentuk garis lurus, dan karena hal inilah maka persamaan ini disebut dengan persamaan linear. Di sini langsung saja kita mengerjakan contoh soal dengan metode grafik. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Di sini terdapat persamaan 1, X ditambah Y sama dengan 5, dan persamaan kedua, X min Y sama dengan 1. Langkah pertama, tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Titik potong untuk persamaan 1 yaitu X ditambah Y sama dengan 5, menggunakan yang ini. Menentukan titik potong sumbu X, maka syaratnya Y harus 0 atau Y sama dengan 0. Jadi langsung kita masukkan dalam persamaan yang pertama tadi, X ditambah Y sama dengan 5, lalu kita ubah Y-nya menjadi 0. Menjadi X ditambah 0 sama dengan 5, maka hasilnya X sama dengan 5. Maka titik potongnya diperoleh 5,0. Selanjutnya, menentukan titik potong sumbu Y, maka syaratnya sama, X-nya pun harus 0. Lalu kita masukkan kembali ke persamaan yang pertama, X ditambah Y sama dengan 5, lalu X-nya diganti dengan 0, jadi 0 ditambah Y sama dengan 5, dan Y hasilnya 5, maka titik potongnya 0,5. Setelah itu kita masuk ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua yaitu X min Y sama dengan 1. Menentukan titik potong sumbu X, kita masukkan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan pertama, yaitu X min Y sama dengan 1, X min 0 sama dengan 1, maka diperoleh X-nya 1 dan titik potongnya adalah 1,0. Lalu menentukan titik potong sumbu Y, maka syaratnya seperti biasa, X-nya harus 0. Lalu kita masukkan ke persamaan kedua, X min Y sama dengan 1, lalu X-nya diganti dengan 0, jadi 0 min Y sama dengan 1, maka Y diperoleh min 1 dan titik potongnya 0, min 1. Setelah itu kita masukkan semua titik potong ke dalam grafik dan diperolehlah grafik seperti ini kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kurniawan, MPM 101-21248, prodi S1 Manajemen kelas A. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang pangkat dan akar. Dua unsur penting dalam operasi matematika. Keduanya sangat sering digunakan dalam proses penyelesaian persoalan-persoalan matematika. Cara kerja konsep-konsep ini sangat penting untuk dipahami. Pangkat terbagi beberapa kaidah. Di antaranya, yang pertama itu kaidah pemangkatan bilangan. Yang kedua, kaidah perkalian bilangan berpangkat. Yang ketiga, kaidah pembagian bilangan berpangkat. Adapun contoh dari
kaidah pangkat ini diantaranya itu X pangkat 0 sama dengan 1. Dan kalau untuk contoh kaidah perkalian bilangan berpangkat, yaitu X pangkat A dikali X pangkat B sama dengan X A tambah B. Contoh, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 4 sama dengan 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 6 sama dengan 729. Adapun akar, saya hapus dulu bentar. Oke. Adapun untuk pengertian akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Akar dari sebuah bilangan ialah basis yang memenuhi bilangan tersebut berkenaan dengan pangkat akarnya. Contoh, 8/2/3 sama dengan akar 2 pangkat 3 bagi 2/3 sama dengan akar 2 pangkat 3 2/3 sama dengan akar 2 pangkat 2 sama dengan 2. Oke, sekian pemaparan sedikit dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan sebuah soal deret aritmatika. Ada soal begini, dari sebuah deret hitungan yang suku pertamanya 200 dan beda antar sukunya 25, hitunglah U5. Nah, jawabannya dengan rumus, kan ini U5 ya. Rumusnya adalah A tambah UN kurang 1 dikali B. A ditambah UN-nya kan 5. Jadi A ditambah 5 dikurang 1 dikali B. A-nya 200 ditambah 5 kurangi 1, B-nya 25. Jadi 5 kurangi 1, 4. 4 dikali 25 hasilnya 100, berarti sama dengan 200 ditambah 100 sama dengan 300. Jadi U5 adalah 300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Rusmana. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai logaritma. Berikut adalah contoh soal. Kita lihat soalnya. 2 log 8 ditambah 3 log 9 tambah 4 log 64. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama kita lihat adalah basisnya, angka terkecil. Di sini ada 2, 3, dan 4. Karena angka di atas tadi adalah sebuah patokan, maka kita biarkan di sini 2 log 8-nya kita buat menjadi 2. 8 itu adalah 2 pangkat 3 ditambah di sini 3 log
9 itu adalah 3 pangkat 2 ditambah 4. Log 64 itu adalah 4 pangkat 3. Lalu 2 log 2 itu sama dengan 1, maka kita di sini tulis 3-nya turunkan dan pindahkan ke depan. 3 kali 1 ditambah 3 log 3 itu 1, 2-nya kita turunkan dan simpan di depan. 2, 3-nya pun sama, kita 3 turunkan dan pindahkan ke depan. Maka di sini akan muncul 3 tambah 2 tambah 3 sama dengan 8. Maka hasilnya dari 2 log 8 ditambah 3 log 9 tambah 4 log 64 adalah 8. Soal selanjutnya di sini ada 3 log akar 27 ditambah akar 8 log 16. Patokannya sama, kita lihat basisnya. 3 log, karena 27 itu adalah 3 pangkat 3, karena di sini ada akar maka dibuat per 2. Ditambah 8 itu adalah 2 pangkat 3, karena ini adalah akar maka kita buat per 2. Log 16 itu adalah 2 pangkat 4. 3 per 2 nya kita turunkan ke depan. Karena 3 log 3 nya adalah 1, maka habis kita turunkan 3 per 2 ditambah 4 nya turun ke bawah, simpan di depan. 4 dibagi, karena ini ada 3 per 2 dibagi 3 per 2. Maka di sini 3 per 2 ditambah 8 per 3. Maka kita kali silang. 9 ditambah 16 dibagi 3 kali 2, 6 sama dengan 25 per 6. Hasilnya 25 per 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadilah, NPM 101121249, Prodi S1 Manajemen dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan barisan dan deret geometri dari matematika bisnis. Tugas ini untuk evaluasi tengah semester. Barisan geometri adalah pola yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Rasio pada barisan geometri biasa disimbolkan dengan huruf R. Barisan geometri juga biasa disebut sebagai barisan ukur. Contohnya 1, 3, 9, 2, 7. Dari barisan tersebut kita bisa lihat antara suku pertama dengan suku kedua, antara suku kedua dan suku ketiga, dan seterusnya selalu punya pengali tetap yaitu 3. Dengan demikian barisan ini termasuk barisan geometri. Nah, kalau barisan ini dituliskan dalam bentuk penjumlahan, namanya jadi deret geometri. Deret geometri itu bentuk penjumlahan dari barisan geometri. Di sini saya akan menjelaskan rumus dari barisan dan deret geometri. Terdapat 3 rumus yang harus kalian ketahui, yaitu rumus rasio, rumus UN, dan rumus SN. Rumus rasio pada barisan dan geometri adalah R sama dengan UN dibagi UN dikurang 1. R adalah rasio, UN adalah suku ke N, UN kurang 1 adalah suku ke dikurang N dikurang 1. Lalu rumus UN pada barisan dan deret geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah banyaknya suku. Lalu rumus SN pada barisan dan deret geometri. Rumus SN terbagi menjadi 2. Jika R lebih kecil daripada 1, rumusnya adalah SN A kurung buka R pangkat N dikurang 1 kurung tutup dibagi R dikurang 1. Atau jika R lebih kecil daripada 1, rumusnya adalah SN sama dengan A kurung tutup 1 dikurang R pangkat N kurung tutup dibagi 1 dikurang R. SN sama dengan jumlah suku ke N, A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah banyaknya suku. Di sini saya memiliki contoh soal untuk mencari rasio. Soalnya seperti ini. Kita akan mencari rasio. Rumusnya seperti ini. R sama dengan UN dikurang UN
kurang 1. Kita langsung masukkan saja. UN-nya adalah 2 dan 1. Lalu R suku keduanya berapa? 3. Lalu dibagi suku ke satunya berapa? 1. Jadi R atau rasionya adalah 3. Kemudian di sini kita akan mencari UN atau suku ke N. Misal kita akan mencari suku ke-6. Kita masukkan saja rumusnya UN A R N kurang 1. Masih dengan soal yang tadi ya. Kita masukkan suku ke-6 U A dikali R dikali tadi 6 dikurangi 1 jadi 5. Lalu masukkan lagi N, rasionya tadi 3, lalu suku pertamanya adalah 1. Lalu kita pangkatkan dulu yang ini. 3 pangkat 5 adalah 243. Jadi hasilnya 243. Lalu di sini kita akan mencari SN atau jumlah suku ke N. Misalkan kita akan mencari N-nya adalah 3. Kita masukkan saja rumusnya SN sama dengan A kurang tutup R pangkat N dikurang 1 kurang tutup dibagi R dikurang 1. Kita masukkan saja. Tadi kan kita mencari suku ketiga, masukkan S3. A-nya suku pertama adalah 1. Tadi rasionya 3. Kita mencari suku ketiga, masukkan saja. Jadi 3 pangkat 3 dikurang 1 kurang tutup dibagi 3 dikurang 1. Kita jumlahkan saja. 1 3 pangkat 3 kurang 1 hasilnya adalah 26 dibagi 3 kurangi 1 2. Jadi hasilnya suku ketiga adalah 13.